semua, selamat datang di video kami. Di video kali ini kami akan membahas mengenai analisis novel Lafal Cinta karya Kurniawan Alinsat menggunakan pendekatan pragmatik. Adapun pokok pembahasan dalam video kali ini yaitu yang pertama ada hakikat novel, yang kedua ada hakikat pendekatan pragmatik, yang ketiga ada analisis novel Lafal Cinta menggunakan pendekatan pragmatik, yang keempat ada ringkasan novel Lafal Cinta karya Kurniawan Alinsat, kemudian yang kelima ada kelebihan dan kekurangan novel. Adapun pemateri yang akan menyampaikan pokok pembahasan tersebut yaitu yang pertama ada Lestari Nurhandayani dengan NIM 206151070, kemudian yang kedua ada Syifa Kamila Adnani dengan NIM 206151079, kemudian yang ketiga ada Ridho Arijatmiko dengan NIM 206151082, kemudian yang keempat ada Nunung Uswatun Hasanah dengan NIM 206151085, kemudian yang kelima ada Isna Nurlaili dengan NIM 206151087. Mari kita simak bersama-sama pemaparan materi berikut ini. Hakikat novel. Novel termasuk dalam sebuah karya sastra. Nah, sastra sendiri adalah ungkapan pribadi manusia yang berupa pengalaman, pemikiran, perasaan, ide, semangat, keyakinan dalam suatu bentuk gambaran konkret yang membangkitkan pesona dengan alat bahasa. Nah, novel sendiri termasuk ke dalam bentuk prosa. Menurut Nurgiantoro, prosa adalah suatu bentuk karya sastra yang berbentuk tulisan bebas. Prosa bersifat bebas karena tidak terikat dengan aturan-aturan tulisan seperti rima, diksi, irama, dan lain sebagainya. Dari uraian yang telah dijabarkan, pengertian novel dapat diartikan sebagai sebuah karya dari prosa fiksi dengan bentuk ceritanya tidak terlalu pendek atau terlalu panjang. Isi cerita sebuah novel lebih dijelaskan secara mendetail dan rinci, sehingga memudahkan para pembaca untuk memahami isi ceritanya. Hakikat pendekatan pragmatik. Perlu adanya pendekatan ini adalah untuk mengkaji sebuah karya sastra. Karena dalam mengkaji karya sastra, kita tidak bisa terlepas dari cara pandang penikmatnya. Ketika mengkaji karya sastra, seseorang akan memfokuskan perhatiannya pada aspek-aspek tertentu yang terkait dengan karya sastra tersebut. Nah, pendekatan itu sendiri artinya suatu aktivitas yang dipilih oleh seseorang dalam mengkaji suatu objek. Siswanto menjelaskan bahwa pendekatan pragmatik adalah pendekatan kajian sastra yang menitik beratkan kajiannya terhadap peranan pembaca dalam menerima, memahami, dan menghayati karya sastra. Sedangkan TU, pendekatan pragmatik adalah salah satu bagian ilmu sastra yang merupakan pragmatik kajian sastra yang menitik beratkan dimensi pembaca sebagai penangkap dan pemberi makna terhadap karya sastra. Secara umum, pendekatan pragmatik adalah pendekatan yang melihat karya sastra sebagai media untuk menyampaikan tujuan tertentu kepada pembaca. Tujuan tersebut dapat berupa tujuan yang ada kaitannya dengan pendidikan, moral, politik, agama, ataupun tujuan yang lainnya. Pendekatan pragmatik juga merupakan pendekatan yang melihat karya sastra sebagai sesuatu hal yang dibuat atau diciptakan untuk mencapai atau menyampaikan hal-hal tertentu kepada penikmat karya sastra, baik berupa kesenangan, estetika, atau pengajaran moral, agama, atau pendidikan, dan lain-lainnya. Ringkasan novel Lafal Cinta karya Kurniawan Ishak Hamzah adalah anak dari Haji Soleh dan Ibu Saudah, adik perempuan yang bernama Sarah. Ayah Hamzah seorang ustadz dan Ibu Hamzah dikenal sebagai seorang ustazah. Semasa kecilnya, Hamzah selalu diajari membaca Al-Quran dan menghafal juz 30 dalam Al-Quran. Tingkah laku Hamzah yang dulu saleh, kini berubah menjadi pemuda tanggung yang urakan dan arogan. Disebabkan oleh Hamzah mulai mengenal pergaulan luar, dimulai dari keikutsertaannya di sebuah grup band sekolah. Hamzah mulai mengenal ganja dan melakukan hal-hal yang dilarang oleh agama. Ayah Hamzah meninggal 5 tahun yang lalu. Seminggu setelah Hamzah masuk penjara, ayahnya meninggal karena serangan jantung. Semenjak itulah kehidupan sosial mereka perlahan mulai berubah. Suatu hari,
Hamzah bertekad untuk pergi berziarah ke makam ayahnya. Untuk meminta maaf, Hamzah pergi ke Jakarta karena mendapat amanat yang harus disampaikan kepada Ibu Rodiah, istri Bang Jali, teman satu selnya saat di penjara, sekaligus untuk mencari keberadaan Ibu Saudah dan Sarah. Keesokan harinya, Hamzah, Ibu Saudah, Ibu Rodiah, Yaki, Halimah, anak-anak yatim piatu, dan juga warga ikut serta dalam menghadiri sidang. Hamzah juga membawa beberapa bukti dan saksi. Novel ini menceritakan tentang kehidupan seorang pria yang ingin memutar waktu kembali ke masa lalu. Pria itu bernama Hamzah. Dia berasal dari keluarga yang agamis. Ayahnya seorang ustazah yang meninggal, ayahnya seorang ustadz yang meninggal 5 tahun lalu, sedangkan ibunya Bu Saudah sering disebut sebagai ustazah. Sejak kecil, Hamzah sudah dididik oleh orang tuanya dengan pendidikan agama. Berawal dari keikutsertaannya dalam sebuah grup band sekolah, Hamzah mulai mengenal ganja. Sehingga ketika ia baru lulus SMA, terjadilah pembunuhan. Itu yang mengakibatkan dirinya di penjara. Setelah kebebasannya, ia mencari ibu dan adiknya dan mulai menata hidupnya kembali. Tidak hanya itu, Hamzah juga menemukan calon istri yang cantik bernama Hawa. Baik, di sini saya akan membacakan analisis novel Lafal Cinta karya Kurniawan Al-Irsyad yang menggunakan pendekatan pragmatik. Pertama, pembaca berpendapat judul novel yang diangkat oleh pengarang cukup berhasil membuat pembaca memiliki penafsiran yang bermacam-macam. Lafal cinta ini dimaksud apakah ucapan seorang pria untuk wanita yang dicintainya, atau apakah dari seorang anak kepada ibunya, atau mungkin kepada Sang Maha Cinta. Dan yang kedua, pembaca berpendapat pada novel Lafal Cinta karya Kurniawan Al-Irsyad ini merupakan novel bergenre religius dan sangat cocok untuk dibaca. Ini terlihat pada kutipan, terbayang kembali ketika ia masih duduk di kelas 1 SD. Setiap malam sehabis maghrib, ibunya selalu mengajarinya membaca Al-Quran. Kutipan tersebut sudah cukup membuktikan bahwa novel Lafal Cinta karya Kurniawan Al-Irsyad bergenre religius karena terdapat unsur keagamaan dalam novel tersebut. Yang ketiga, pembaca berpendapat novel ini menceritakan permasalahan antara seorang anak dengan ibunya. Dapat dilihat dari kutipan, "Maafkan Hamzah mah," lirihnya, seraya merendahkan kepalanya. Niatnya untuk mencium kaki ibunya sudah tidak terbendung lagi. Bu Saudah mundur selangkah sehingga Hamzah bersujud pada tanah, kemudian memegang lengan Sarah. "Kita pulang sekarang," seru Bu Saudah sambil menarik lengan Sarah. Kutipan di atas menunjukkan bahwa Bu Saudah tidak mau menerima maaf dari Hamzah, putranya, karena begitu besarnya kesalahan yang diperbuat oleh Hamzah, sehingga Bu Saudah tidak mau memaafkan anaknya. Selanjutnya, pembaca berpendapat dalam novel ini juga pengarang ingin menyampaikan pesan moral, yaitu agar terus berusaha dan berdoa untuk mendapatkan sesuatu, terutama mendapatkan ampunannya. Dapat dilihat dari kutipan, "Kamu masih muda Hamzah, harapanmu masih terbentang. Selama kamu masih mau berusaha dan berdoa untuk merubah nasibmu, Tuhan pasti mengampunimu. Bukankah itu yang kau ajarkan kepada kami?" Tiba-tiba Jali pria berusia hampir 50 tahun itu berkata, "Iya bang, saya tahu itu dan niat saya untuk bertaubat pun sudah bulat." Pengarang ingin menyampaikan kepada pembaca bahwa jika seseorang ingin memiliki keinginan yang kuat dan berdoa untuk merubah nasibnya, maka Tuhan pasti akan memberikan jalan. Pembaca berpendapat dalam menyajikan novel ini, pengarang menambahkan unsur estetika dengan menyelipkan bahasa-bahasa puitis seperti
Setan-setan terbakar sumpah kasih sayang Hamzah. Iblis terbirit dicambuk janji suci kasih Hamzah kepada sang bidadari tersuci. Malaikat bertasbih memuja Dia yang maha suci. Dalam kutipan di atas, pengarang menambahkan unsur estetika sehingga terdengar lebih puitis. Kemudian, pembaca berpendapat bahwa pengarang ingin menyampaikan bahwa seseorang yang dulunya dikatakan pendosa bisa bangkit dari masa lalunya yang kelam. Contoh pada kutipan teks, suasana makin hening ketika Hamzah mulai melantunkan ayat-ayat suci Al-Quran. Dan tatkala Hamzah selesai, semua penonton termasuk para juri berdiri sebagai rasa kagumnya kepada sosok Hamzah. Pembaca berpendapat, pengarang ingin menyampaikan bahwa sebagai manusia, kita harus tolong-menolong, terutama pada anak yatim piatu. Contoh pada kutipan teks, saya Hamzah akan berusaha sekuat tenaga untuk meneruskan merawat dan mengurus anak-anak itu. Dari sosok Hamzah inilah kita belajar untuk peduli terhadap anak-anak yatim maupun piatu. Selanjutnya, pembaca berpendapat, dari novel ini kita belajar untuk hidup mandiri, tidak boleh bergantung pada orang lain. Contoh pada kutipan teks, mereka berusaha memanfaatkan apa yang mereka punya agar bisa menghasilkan. Bu Saudah menanami halaman rumahnya dengan beraneka jenis bunga anggrek untuk dijual kembali, dan Sarah membudidayakan jamur. Terakhir, pembaca berpendapat bahwa pengarang ingin menyampaikan amanat yang dipercayakan kepada kita harus kita sampaikan kepada orang yang berhak menerimanya. Contoh pada kutipan teks, amanat Bang Jali ini harus disampaikan langsung pada istrinya. Nah, bagaimanapun sulitnya kita menyampaikan amanat kepada seseorang, tetapi kita harus berusaha untuk menyampaikannya. Kemudian, kelebihan dan kekurangan novel. Kelebihannya ialah mendeskripsikan tokoh dan latar dengan detail pada penulisan isi novel. Gaya bahasanya memiliki imajinasi yang tinggi dan menggunakan majas. Kemudian, ada beberapa ilmu tentang ajaran agama Islam. Selanjutnya, kekurangan yang ada pada novel ialah ada beberapa kesalahan dalam penulisan kata. Gimana nih teman-teman semua pemaparan materi dari para pemateri? Menarik bukan? Pastinya menarik ya. Kami ucapkan terima kasih nih kepada teman-teman semua yang sudah meluangkan waktunya untuk menonton video kami dan ditunggu partisipasinya di video selanjutnya. Mungkin itu saja dari kami. Apabila ada kurang dan lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.